Halo semuanya, kembali lagi di channel Lupi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1/144 Regenless Julia. Seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-buildnya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri menurut saya ini cukup mudah ya dan cukup cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-buildnya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini kurang solid ya, terutama di bagian kaki ini cukup mudah digerakkan seperti ini ya. Namun ya sebagian besar sudah cukup bagus. Ketika saya goyang-goyangkan seperti ini tidak terlalu bergerak ya seperti ini. Dan untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya, terlihat sangar juga. Siluetnya ini juga keren seperti ini. Kemudian untuk warnanya di sini kombinasi warna hijau yang lebih gelap ya jika dibandingkan dengan Regenless yang sebelumnya. Terus ada warna putih dan ada warna abu-abu. Untuk separasi warnanya sendiri ini juga sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih sebanyak ini saja ya. Ini cuma ada 5 macam aja seperti ini. Dan semuanya ini tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian untuk kekurangan seperti simlen maupun nakmak, di sini tidak terlalu kelihatan ya baik simlen maupun nakmaknya, jadi masih bisa dimaafkan. Kemudian di sini akan saya coba bandingkan dengan Regenless yang sebelumnya ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Sebagian besar di sini terlihat hampir sama ya, seperti di bagian badannya, terus tangannya maupun di bagian kakinya. Namun untuk yang Regenless Julia ini terdapat beberapa tambahan ya, yang ukurannya juga tidak bisa dibilang kecil, cukup besar seperti di bagian bahunya ini, kemudian di bagian kaki ini dan di bagian thruster kaki ini ya. Terus untuk ukurannya tentu saja lebih besar Regenless Julia seperti ini. Jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang kedua di sini akan saya coba bandingkan dengan kit HG IBO yang ukurannya besar juga ya, yaitu Grace N seperti ini. Kalau dilihat sekilas di sini Regenless Julia lebih tinggi ya ukurannya ya. Jika dihitung mulai dari ujung blade kakinya itu ya, terus sampai ke atasnya seperti ini. Kemudian dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Namun untuk bagian tangannya untuk Grace N ini lebih besar ya jika dibandingkan dengan Regenless Julia. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya coba bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan pembahasan hasil rakit dari HG Regenless Julia kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa ada senjata, namun di bagian bahu maupun kaki ini akan saya biarkan saja ya. Dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa sedikit menunduk, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, lalu maju mundur seperti ini, miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kayak gitu. Kemudian untuk lengannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya. Ini sudah mentok. Kemudian di bagian bahu ini ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini lengannya dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di armor bahunya bisa digerakkan seperti ini dan di bagian shieldnya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atasnya bisa diputar 360 derajat seperti ini, lalu sikunya bisa ditekuk seperti ini. Meskipun single joint, namun menurut saya ini bagus ya. Kemudian di lengan bawahnya ini ada potongan ya atau joint, jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini. Oke, untuk tangannya kurang lebih sama seperti HG Regenless yang sebelumnya ya. Lalu untuk badannya di sini di antara perut dan dada masih ada jointnya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di antara perut dan pinggangnya masih ada joint dan diputar segini saja ya. Ini rada susah diputar 360 derajat karena kepentok bagian side skirtnya. Seperti itu saja. Kemudian di bagian pinggangnya untuk side skirtnya ini bergabung dengan front skirt ya. Terus jointnya di sini adalah ball joint ya. Jadi bisa digerakkan seperti ini, kemudian seperti ini. Ya, kayak inilah pokoknya untuk bagian side skirtnya. Kemudian untuk back skirtnya ini bisa digerakkan seperti ini ya, kayak gini. Terus ini juga memiliki thruster yang bisa digerakkan ya. Untuk thrusternya ini, nah kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk kakinya ini digerakkan ke depan sejauh ini saja.
sudah mentok ya. Terus ke belakang seperti ini, kemudian ke samping seperti ini saja. Ini sudah mentok ya. Kemudian untuk lututnya ini kurang lebih sama seperti Reginless ya. Namun di sini karena sudah menyatu bagian ini ya, thrusternya ini untuk lututnya tidak bisa digerakkan. Kemudian di bagian paha juga ada potongan, jadi bisa digerakkan seperti ini. Sayangnya tidak bisa 360 derajat ya, karena kepetok bagian ininya ya, shieldnya ini ya. Kemudian selanjutnya bagian thrusternya ya, di bagian kaki ini bisa digerakkan seperti ini. Kemudian thruster yang ini juga kayak gini, kayak gitu ya. Terus bagian ujungnya ini juga bisa digerakkan seperti ini, yang ada blade-nya ini ya. Kemudian di sini juga bisa dicopot ya sebenarnya bagian thrusternya ini. Tinggal kita tarik ke depan aja untuk kakinya. Sebentar, prosesnya kurang lebih kayak gitu ya. Ini bisa dilepas kayak gini, terus lututnya baru bisa ditekuk seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian ini bagian ankle armor masih bisa digerakkan ya seperti ini. Lalu di sini bisa digerakkan, diputar kayak gini ya. Bagian ini juga bisa diputar sendiri, kayak gini. Kemudian di bagian ini ada option partnya ya. Untuk bagian kakinya bisa diganti kayak gini. Oke, untuk artikulasi dari Reginless Giulia kurang lebih seperti itu saja. Ini cukup ribet ya, karena cukup besar juga ukurannya. Namun menurut saya untuk artikulasinya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini terlihat banyak ya, dan seperti biasa akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama, dan ini bisa dibilang satu-satunya ya, yaitu Julian Sword atau pedang Julian ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini dipasang di bagian kedua tangannya kayak gini ya. Terus bagian blade-nya ini bisa diganti ya, kayak gini copot, terus bisa diganti yang lebih panjang seperti ini. Sebentar, kayak gini. Jadi ada dua macam blade ya, yang satu memanjang atau merenggang seperti ini, yang satunya lebih solid seperti ini ya. Seharusnya ini bisa ditekuk-tekuk kayak gini ya, kayak gitu. Oke, untuk senjata yang pertama Julian Blade ini menurut saya keren ya, bentuknya ini juga keren. Kemudian yang kedua, ini bukan senjata ya, namun ini adalah alternatif kaki. Ketika thrusternya ini dicopot, bisa diganti dengan kaki yang ini ya, seperti yang sudah saya praktikkan di artikulasi yang tadi. Selain itu ada opsi yang lain ya, kaki yang membentuk seperti ini ya, mencengkram seperti ini. Caranya adalah ini tinggal diganti saja, terus kita pasang seperti ini. Nah, ini ada dua macam kayak gini ya untuk kakinya. Oke, untuk senjata dan aksesoris dari Hagi Reginless Giulia kurang lebih seperti itu saja. Memang tidak banyak ya, namun menurut saya ini sudah bagus, terutama untuk Julian Sword-nya. Oke, langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Hagi Reginless Giulia ini menggunakan senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari Hagi Reginless Giulia ini menurut saya bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini, terlihat sangar ya seperti ini, dengan kombinasi warna hijau, putih, dan abu-abu yang menurut saya bagus. Separasi warnanya pun juga cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan voice sticker. Lalu untuk artikulasinya juga sudah bagus, meskipun di bagian thruster kaki ini ketika dipasang seperti ini, untuk posenya menjadi lebih terbatas ya, dan artikulasinya tentu saja juga lebih terbatas. Terus untuk senjatanya meskipun cuma memiliki Julian Sword saja,
Menurut saya bentuknya cukup unik ya dan keren juga. Terus untuk kekurangannya seperti nagmak di sini tidak terlalu kelihatan, simlennya juga tidak terlalu kelihatan, jadi masih bisa dimaafkan. Dan yang perlu diperhatikan adalah karena kit ini cukup besar ya, jadi seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar akan mengalami loose ya di bagian join-joinnya, terutama di bagian kakinya. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan ini? Kemungkinan saya tidak akan merekomendasikan ini ya. Saya lebih merekomendasikan Regin Lace yang sebelumnya. Namun kalau kalian suka dengan kit ini, ya tentu saja ini cukup worth untuk dibeli ya. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri, saya akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk kit ini. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.